Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jadi ya Tuhan, ya Muhammad, bila ada yang bertakun lawan kamu tentang aku, jawab aja, aku ini panak, aku ini dekat. Dan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memenuhi segala perintahku. Dan juga hendaklah mereka beriman. Makanya beriman ini dengan sebenar-benarnya iman. Beriman ini artinya percaya. Percaya adanya Allah. Yang namanya percaya adanya Allah ini pasti kita harus punya bukti. Nah, harus punya bukti. Buat apa kita percaya mun buktinya kan ada? Nah, kayak orang tempatnya berjual benih. Jadi mau pandirwara. Aku jangan berjual benih sih mun. Mana buktinya? Nah, mun kada ada buktinya, kada percaya. Buktinya mana nih? Ini contohnya nih biar saya genggam. Nah, jadi lawan Allah Ta'ala ini beriman bujur-bujur. Nang kada ujar iman habar lagi. Harus iman billah, iman kenyataan Allah Ta'ala. Melihat bujur-bujur lawan Allah Ta'ala. Makanya dengan apa melihat Allah ini? Nah, jadi kalau secara ilmu, dicontohkan, kan tuh ilmu, gula itu manis, bujur. Tapi kita kada pernah merasai. Nah, ada yang satu orang ini pernah merasai bahwa gula itu manis, yang satu ini tidak pernah. Jadi ujar yang satu, hendak hikam supaya tahu bahwa gula itu manis, ayo. Lalu dijilatnya. Setelah ini menjilat bahwa itu gula manis, nah lalu percayanya. Nangaran percaya ini yaitu beriman, percaya itu beriman, kepercayaan. Aku percaya, aku beriman. Nah, setelah dia percaya dan beriman, lalu dia wani bersumpah. Aku bersumpah bahwa benar-benar gula itu manis. Sama lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi ujar orang secara ilmu Allah Ta'ala itu ada. Tapi nang saya ini gak tahu. Cuma ujar ilmu ada. Kayak apa supaya tahu? Lalu guru memadahkan. Nah, jadi setelah dipadahkan, lalu tujibul badani hayya ala qalbi, tujibul qalbi secara ruhi, tujibul ruhi suruh nurut, tujibul nurut suruh anak ila anak. Hancurkan jasmani, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan ruh, hancurkan ruh, jadikan nur Muhammad. Disitulah tempat terjadi nampaknya wujud diri Allah Ta'ala. Maksud hancurkan ini kayak ini. Artinya, kan jasmani seolah-olah yang bergerak, betis seolah-olah yang melangkah. Tapi kemudian berpindah, jangan lagi betis nak berjalan. Amun gak ada hati, betis kena kau berjalan. Nah, itu maksudnya hancurkan jasmani, jadikan hati. Jadi ampe bicara masalah jasmani, tapi bicara masalah hati lagi. Lalu kemudian hancurkan hati, jadikan roh. Nah, asalnya hati kalau berkuasa atas kehendak hati, tapi hati pun tidak akan berbuat sesuatu, kada bisa tanpa roh. Nah, jadi rohlah yang mengatur kepada seluruh batang tubuh.
Tapi pulang roh ini kada kawa juga berbuat apa-apa jika tanpa Nur Muhammad. Nah, di situ Nur Muhammad itulah sifatnya Allah, kenyataan Allah. Di situ rahasia Allah Ta'ala di Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu jati diri Allah Ta'ala. Kada mencari cat Allah Ta'ala lagi, di Nur itu sudah. Nur bang, kepada roh nampaknya. Roh kemana nampaknya? Kepada hati. Hati memerintah kepada seluruh batang tubuh. Nah, lalu merasa adanya Allah Ta'ala. Setelah merasa, lalu inya percaya beriman. Setelah dia percaya beriman, lalu dia wani bersumpah. Oh iya, aku bersumpah. Aku bersumpah melihat dengan Allah. Sama nang orang nak merasai manis tadi. Nah, secara ilmu gula itu manis. Lalu dia merasakan menjilat, memakan lawan gula. Nah, jadi merasalah. Bilanya merasa berarti percaya, karena aku merasa menjilat gula itu manis, percaya aku, beriman aku. Jadi kada lagi iman taklid, kada lagi iman habar. Jadi setelah aku percaya beriman, lalu aku bersumpah. Wani aku bersumpah sakampungan. Hei, aku bersumpah gula itu manis, karena inya pernah menjilat gula. Amun inya bersumpah, jadinya bahwa gula itu manis, sedangkan inya tidak pernah menjilat gula, karena merasakan gula itu manis, berarti sumpahnya itu palsu. Sama Allah Ta'ala ini tadi. Kan ujar ilmu tadi kan Allah Ta'ala itu ada ujar ilmu. Lalu guru menjelaskan merasa adanya Allah Ta'ala ada pada diri. Lalu percaya dan beriman. Setelah itu dia wani bersumpah, aku bersumpah dirinya. Aku melihat lawan Allah Ta'ala. Amun kita nih cuma iman habar, iman taklid, iman ilmu, Allah Ta'ala itu ada, ujar. Tapi kada pernah merasakan, kada pernah melihat Allah. Lalu dia bersumpah, aku bersumpah dirinya. Aku melihat dengan Allah. Berarti sumpahnya palsu dan dusta. Contoh bersumpahnya di mana kita sehari-hari. Di dalam salat. Bila kita salat subuh tuh nah, tahiyat. Kan sekali subuh bersumpah tuh lawan Allah Ta'ala. Sekali subuh. Tahiyat zuhur 2 kali, 3 sudah bersumpah. Tahiyat asar 2 kali, 5 sudah bersumpah. Maghrib tahiyat 2 kali, 7 sudah kita bersumpah. Isya tahiyat 2 kali bersumpah. Nah, jadi 9 kali sehari semalaman bersumpah lawan Allah Ta'ala, bersumpah lawan manusia. Sumpahnya apa? Aku melihat lawan Allah. Sedangkan inya tidak pernah melihat dengan Allah. Berarti sumpahnya palsu. Munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahu nasira. Sesungguhnya orang yang munafik itu ditempatkan derajat yang paling bawah di neraka bawahnya. Karena dia kada kenal lawan Allah, karena bersumpah palsu. Kalau orang pernah melihat Allah dengan ilmu, dengan rasa, lalu dia bersumpah, sumpahnya itu bujur. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti salat subuhnya bersumpah benar. Bilanya salat zuhur 2 kalinya bersumpah, berarti sumpahnya benar. Nya salat asar 2 kali bersumpah, berarti sumpahnya itu benar. Bilanya salat maghrib 2 kali dia bersumpah, berarti sumpahnya itu benar. Salat isya 2 kali dia bersumpah, berarti sumpahnya itu benar. Nah ini nang benar-benar inya bersumpah, berjanji, bersaksi. Nang harus saksi ini membuktikan adanya Allah. Wah ini aku bersaksi karena aku melihat lawan terjadi apapun. Peristiwa yang terjadi karena aku melihat, aku wani bersaksi. Aku melihat dengan Allah, wani aku bersaksi. Aku bersumpah, aku melihat lawan Allah. Nah, kalau orang syariat, kalau kada berhakikat,
Karena kau melihat Allah. Makanya melihat Allah itu bukan dengan biji mata, kada. Ujar Sayyidina Ali, ra'aitu rabbi bi aini qalbi faqultu la syakka anta. Kulihat Tuhanku dengan mata batinku. Nah, kada ragu lagi bahwa engkau itu Allah. Engkau itu kenyataan Allah. Nah, jadi melihat Allah Ta'ala itu di batin, bukan dengan biji mata. Kalau biji mata tidak bisa. Contoh, kalau kita hendak melihat apa yang dikandung di dalam nyiur sebiji. Nyiur sebiji Anda letakkan di hadapan. Kita pandang, tak pandang karungkung nyiur, tak pandang tempurung nyiur. Tapi kalau orang berilmu, apa di dalam diri tempurung, dikuyaknya, dikupasnya. Nah, lalu dikupasnya karungkung nyiur. Lalu terdapat nyiurnya. Lalu diparutnya nyiurnya, terdapat santannya. Lalu dijarangnya, terdapat minyak lala. Berarti di dalam tempurung itu siapa? Nah, sebiji nyiur. Kawalah kita memandang lawan biji mata, kada kawa. Kalau lawan biji mata terdinding dengan tempurung nyiur. Tapi kalau kita pernah mengupas nyiur, memarut nyiur, menjarang nyiur, lalu bertemu dengan minyak, kawa kita melihat, pandang bujur-bujur. Aku yakin dan percaya, di dalam tempurung nyiur itu terkandung rahasia minyak lala. Aku kada ragu lagi, itu minyak. Nah, ini kalau orang ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau orang kada ma'rifat lawan Allah Ta'ala, terdindingnya. Nah, sama Allah Ta'ala, kalau menyiur ini tadi, ini nah manusianya. Jadi manusianya ini, kawalah kita lihat Allah Ta'ala dalam dirinya. Kada kawa dengan biji mata. Karena tak dinding batang tubuh, tak dinding jasmani seseorang. Karena kita tahu, lalu nak aja nyiur tadi juga dikupas. Kupas jasmaninya ada hatinya, kupas hatinya ada rohnya, kupas rohnya ada Nur Muhammad. Itulah rahasia jati diri Allah. Lalu kita dudukkan manusia, kita pandang bujur-bujur manusia. Manusia kan lain kah? Nah, lalu hendak memandang siapa dalam diri manusia sebenarnya. Lawan biji mata? Tidak. Tapi lawan batin. Oh, aku tadi tahu di dalam rahasia manusia. Disitulah terdapat rahasia Allah Ta'ala. Kalau orang kada ma'rifat kepada Allah, jangankan inya bapijim, inya babung calak aja kada malihat lawan Allah Ta'ala. Orang kada ma'rifat, kada berilmu. Tapi kalau orang ma'rifat, orang yang berilmu, jangankan inya babung calak, bapijim pun melihat ini siapa pada hakikatnya. Nah, pada hakikatnya dalam rasanya wujud Allah, wujud Allah, wujud Allah, wujud Allah, wujud Allah, wujud Allah. Kada ada lagi wujud yang lain. La mawjuda fi haqqi Allah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mawjud, hanya wujud Allah. Sifat Allah, asma Allah, kelakuan, kenyataan Allah Ta'ala, nyata, benar. Nah, di sini jadi itu beriman dengan Allah Ta'ala, bukan beriman dengan habar, iman taklid, tidak. Bukan beriman dengan ilmu, kada. Tapi beriman karena melihat dengan Allah, nyata. Karena yang melihat itu siapa? Nah, bukan kita yang melihat Allah, salah. Yang melihat itu Allah, itu maksudnya. Yang melihat itu Allah, bukan kita melihat Allah. Sama yang salat. Siapa yang salat? Aqimis salata li dzikri. Dirikan yang salat, bukan mendirikan. Dirikan yang salat, kan, iakan, benarkan.
Coba kalau kita rubah diri itu diri Allah, kita rubah. Tadi kan diri kan yang salat untuk mengingat aku. Sekarang diri kita rubah dengan kalimat Allah. Berarti Allah kan yang salat untuk mengingat aku. Nah, yang salat itu pada hakikatnya Allah, yang mengingat itu pada hakikatnya Allah, bukan kita mengingat Allah. Bukan salah, kada itu pelajaran di syariat. Kalau pelajaran hakikat, aqimis salata li dzikri, diri yang salat untuk mengingat aku ya Tuhan. Yang salat itu aku ya Tuhan, yang ingat itu aku, yang berzikir itu aku. Kenapa jadi salat itu Allah Ta'ala? Itu dalilnya aqimis salata li dzikri, diri yang salat. Kenapa jadi berzikir itu Allah Ta'ala? Ini dalilnya nah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seabdul yang berzikir, seutama yang berzikir, yang benar-benar berzikir itu zikrullah. Apa maknai zikrullah? Jangannya zikruka, zikir kita. Ini zikrullah, berarti zikir Allah Ta'ala. Fa'lam annahu, nah ini nah maknai fa'lam annahu. Fa'lam annahu, kataku ya Tuhan, la ilaha illallah itu kataku, fa'lam annahu, kataku, oh itu aku yang berkata la ilaha illallah, bukan kamu. Karena kamu sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Nah, jadi kita sudah terlindung lawan Allah, diliputi oleh Allah Ta'ala. Kada lagi bisi diri, kada bisi wujud. Kita berlindung berbuat kepada Allah. Kita kada ada, Allah Ta'ala yang ada. Jasmani ampun Allah, rohani ampun Allah juga ampun kita, mana kada ada. Kita ini cuma sebagai kenyataan daripada sifat Allah. Basma, makanya sama itu bima sama Allah. Nah, nama kamu itu tiada lain nama Allah Ta'ala juga. Fi'il kamu tuh fi'il Allah Ta'ala, sifat kamu tuh sifat Allah Ta'ala. Tapi ini yang perlu dijaga. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Katakan bilanya kebaikan itu daripada anugerah Allah, bila kejahatan itu nafsu kamu sendiri. Maulah. Nah, Allah Ta'ala menyuntan sadal orang, Allah Ta'ala kada mau nafsu. Nah, kan pernah ulun mencontohkan nang kaya benih kita katangol benih dibuat dalam gumbaan benih. Jadi di sini keluar benihnya, di sini keluar gayangnya. Gayangnya tuh diandak di api, benihnya andak di kindai. Nah itu bujur aja kol min indillah, segala sesuatu, katakanlah segala sesuatu daripada Allah Ta'ala, bujur aja. Cuma untuk menjaga akhlak dan adab, ma'asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Bilanya kebaikan itu dari Allah, kejahatan nafsu kamu sendiri. Kada mau, Allah Ta'ala juga kada mau. Kan diberikan Allah Ta'ala akal dan nafsu. Ini akal, ini nafsu. Contoh kayak ini, supaya mudah memaham. Ulun julungi pian, lading, pisau, nah sebuting seorang lading. Jadi ujar ulun baik-baik gunakan. Ulun julungi pian lading sabila seorang, ujar ulun berpesan baik-baik digunakan lading ini nah. Lalu pian gunakan ke baik, baik dapatnya pian. Bilanya pian gunakan ke baik, manimpasi orang, membunuhi orang, tanggung sendiri akibatnya pian. Nah, kalau paumpamanya pian ulun nyulungi lading, ulun bujur aja menjulungi pian lading, tapi bila pian membunuh, jangan ulun yang disalahkan, salahkan diri pian. Nah itu sama Allah Ta'ala. Nah, maulah kita mengambil akun orang, menyuntan, merampok, salahkan Allah Ta'ala, kada mau. Allah Ta'ala, innallaha la ganiyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala sesungguhnya sugih maha kaya, masa mencuri. Nah di sini kadang-kadang lapas.
Amun kada ada hukum biar hancur dunia nih. Mun Tuhan melulu bertahan. Nina bulikan nina. Pilih sandal nampi nantahanyar Allah Ta'ala juajar. Pilih ikan dari binatahanyar Allah Ta'ala juajar. Sedangkan Nabi kita diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Berarti kada adab kada balak. Mun menuduh Allah Ta'ala kada baik. Nah ini. Jadi inilah perjalanan ilmu kita. Memang ilmu kita kada diisi. Biar jangan mau komentar, mau komen, belum lagi, kada apa-apa. Inilah perjalanan kita. Karena kau dipaksa-paksa, mun sebatas ilmu kita 5%, 10%, 12%, selawi persen, kan kena kau dikarasi. Itu pang ilmu kita cukup di situ Allah Ta'ala memberi. Cuma ada hak sebagai manusia. Dirasakan sakit baubat, dirasakan getal digeruk, dirasakan lapar makan, dirasakan oleh Allah Ta'ala haus minum. Nah itu sebenarnya itu yang kita pilih. Oh ini hak Tuhan, ini hak hamba. Itu untuk menjaga akhlak dan adab. Memang sabarkan dari Tuhan. Di dalam kitab Minhajul Abidin ujar Imam Ghazali, faminhul khairu wasyaru wa nabu wa duru wal iman wal kufru. Segala iman, mudarat, manfaat. Nah, kebaikan, kejahatan memang daripada Allah Ta'ala. Karena manusia lah wala. Tapi ada hukum. Namun di rumah kita ini nabati lanjang. Kada kana hukum awal kira kelihatan. Siapa nama lihat kada. Tapi bilanya keluar daripada rumah. Nah ini nak keluar hukum. Sama pian di dalam rumah ini nang ampun rumah. Boleh aja pian menyuntan di rumah pian juga, pun pian juga kada apa-apa, kalau berdosa, pun pian juga nyuntan. Tapi bilanya kalau menyuntan ampun orang, nah lalu gugur hukum. Sama bilanya kita di rumah, karena di rumah ini di situ kada ada hukum. Bilanya keluar, lalu ada keluar hukum. Bahai nama Tuhan bersama berkhutbah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wujud Allah. Nah jadi beriman lawan Allah Ta'ala ini yang pertama tadi iman habar, iman ilmu. Lalu dia merasa, setelah merasa lalu dia percaya beriman, lalu dia bersumpah. Nah kita ulangi tadi contoh. Ujar habar bahwa gula itu tadi manis. Nah kita ulang sedikit. Ujar habar, ujar ilmu, bujur. Yang satu ini pernah merasakan gula itu manis, tapi yang satu ini tidak pernah. Jadi yang satu ikam hendak merasai bahwa gula itu manis, iya hendak. Nah ini saya sendok jilat. Nah jadi merasa. Nah jadi ujar habar gula itu manis, lalu dia merasa. Nah setelah merasa, lalu dia percaya beriman. Setelah dia percaya beriman, lalu inya wani bersumpah sakampungan. Bakuriak waninya, aku bersumpah akhirnya bahwa yang namanya gula itu bujur-bujur manis karena aku menjilat merasai. Sama lawan Allah Ta'ala ini tadi. Allah Ta'ala itu ada secara taklid, habar, secara ilmu. Tapi kita harus tahu lawan Allah, merasa adanya Allah Ta'ala yang nampak kepada diri, merasa. Setelah dia merasa, lalu dia beriman dan percaya dan beriman adanya Allah. Setelah dia beriman, percaya, lalu inya bersumpah. Aku sakampungan nah. Lihat aku wani bersumpah bahwa aku melihat lawan Allah. Melihat tadi dengan ilmu, dengan rasa. Lalu aku beriman, aku bersumpah bahwa Tuhan itu ada. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti bila mengangkat tangan itu ia akan membenarkan bersaksi bukti. Jadi yang namanya bukti saksi itu ya syahadat, yang namanya satu saksi bukti. Mana syahadat Allah Ta'ala ini pernah bukti. Jangannya manusianya kan ada seluruh dunia. Kayak Pak Allah Ta'ala membuktikan adanya diri sendiri.
Nah, lalu inilah menjadi bukti dan saksi adanya Allah Ta'ala. Nah. Lalu dia berdiri, berduduk, berbaring, kelakuannya, jalan-jalannya, gerak-geraknya, kudrat-kudratnya, lihat-lihatnya, dangar-dangarnya, pandir kalamnya. Nya huruf besar, nya sama dengan Allah. Nah, jadi kalau kita sudah berbuat kepada wujud Allah, terlindung kita sudah kepada Allah Ta'ala, hidup dan mati bersama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku lawan Allah, aku beramal lawan Allah, aku beribadah lawan Allah, aku hidup lawan Allah, mati pun bersama Allah. Jadi pada hakikatnya melihat Allah Ta'ala tadi, ujar Sayyidina Ali, ra'aitu rabbi bi aini qalbi faqultu la syakka anta. Kulihat Tuhanku dengan mata batinku, bukan dengan biji mata. Kalau lawan biji mata tidak bisa, tapi kalau lawan batin bisa. Kulihat Tuhanku dengan mata batinku, kada syak dan ragu lagi bahwa engkau itu Allah. Nah, itu maksudnya. Ujar Tuhan di dalam hadis kursi, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Aku bernyata batajali banampak kepada manusia. Manusia itulah kenyataan aku, manusia itulah ada aku. Nah, itu aku yang dalam batin Allah, cuma kalau boleh keluar. Jadi jahirnya Allah, batinnya Allah. Kadang mau batinnya Allah, jahirnya manusia. Tak dua. Pada manusia bujur aja, manusia itu siapa? Manusia itu sifat Allah, manusia itu asma Allah, manusia itu apa Allah, manusia itu kenyataan Allah. Pada hakikatnya, berarti hakikatnya jahir batin Allah. Wallahu batinu, wallahu zahiru. Dialah yang batin dan yang jahir. Yang batinnya Allah, yang jahirnya pun Allah Ta'ala. Pun Allah Ta'ala bertanah. Kawalah kita mau mata, mau talinga, mau hidung, mau muntung, kawalah. Berarti ampun sidin. Nah, ampun sidin itu berarti sidin jahir batin. Nah, batinnya Allah, jahirnya pun Allah. Jadi Allah Ta'ala itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Wallahu muhitum bil alamin. Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu. Yang namanya meliputi tadi, roh Allah Ta'ala meliputi ke mata melihat. Roh Allah Ta'ala meliputi ke telinga mendengar sifat sama, melihat sifat basar. Roh Allah Ta'ala meliputi ke muntung bepandir sifat kalam. Roh Allah Ta'ala meliputi ke hati beiradat kehendak Allah. Roh Allah Ta'ala meliputi ke batis berjalan lalu bersifat kudrat kuasanya Allah. Roh Allah Ta'ala meliputi kepada seluruh ujung rambut sampai ke ujung batis. Lalu Allah Ta'ala itu bersifat wujud adanya Allah. Nyatakan aku jar Allah Ta'ala, salanggaran, semasjidan, sakampungan berdiri. Allahu Akbar. Nah, kalau keluar mencari Tuhan, bila keluar mencari Tuhan, man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mengenali Allah, mencari Allah di luar daripada hakikat batang tubuhnya, maka sesat yang sangat jauh. Jadi benar akan dalam batin bujur, jahir Allah, bujur batin Allah. Kita paham kadada. Nah, itu kita sudah pana billah, baka billah, lalu bersama kadim billah. Lalu kita dasar pana ulpana, dasar kadada, ya memang kadada. Syariatnya kita kadada, tarikatnya kita kadada, hakikatnya kita kadada, marifatnya kita kadada. Syariatnya itu syariat Allah, tarikatnya itu tarikat Allah, hakikatnya itu hakikat Allah, marifatnya pun marifat Allah Ta'ala, batin, jasmani, hati, roh, dan diri Allah Ta'ala. Syariat jasmani, tarikat hati, hakikat roh, marifat diri Allah Ta'ala. Berarti syariat batang tubuh Allah Ta'ala. Tarikat hati Allah Ta'ala. Hakikat ruh Allah Ta'ala. Marifat diri Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala. Berarti manapun kita ada. Nah iya nang syariat, tarikat, hakikat, marifatnya liput.
Kada lagi wujud kita, yang ada hanya la maujuda bihaqi illallah. Jadi syariat Allah, tarikat Allah, hakikat Allah, marifat Allah Ta'ala. Jadi kita kada bisa syariat, tarikat kada, hakikat kada, marifat kada juga. Itu adalah ampun sidin sabarataan. Wallahu alam al-fatih. A'udzubillahi minasyaitonir